kelistrikan pengisian ke aki itu lebih baik menggunakan yang Lekmono maksudkan adalah supaya tidak mengganggu kelistrikan dari pengisian ya dari kiprok ke aki ini. Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lekmono. Oke, kita lanjutkan dari perakitan kabel. Nah, apabila baru melihat video ini, tolong cek video sebelumnya karena nanti akan bingung alur ceritanya bagaimana. Oke, bisa dicek di video sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah merakit dari jalur lampu. Oke, pengisian dan juga masa ya. Sekarang kita akan melanjutkan dan Lekmono juga akan memberikan tips bagaimana nanti supaya akimu itu tidak terganggu saat sekringmu putus, itu tidak mengganggu alur dari kelistrikan arah pengisian ke akinya. Itu bagaimana caranya nanti Lekmono berikan tips. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mengarah ke arah kontak dulu. Di depan kita ini ada kontak ya, ini kontak penjelasannya untuk, nah ini kan kabel 2, ada juga yang kabel 4. Oke, untuk yang kabel 2 ini, untuk kabel 2 ini adalah arus DC. Dia itu waktu kontak on seperti ini, maka si kabel ini akan menyambung, dan ini ada kuningannya ini. Sudah ada penjelasan di video sebelumnya juga bahwa ini bisa difungsikan sebagai kunci kontak on off dari CDI AC ya, CDI Grand terutamanya, karena untuk CB-CB itu rata-rata menggunakan CDI Grand ya, rata-rata, tapi tidak semua. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan. Ini Lekmono sudah menyiapkan dari alur kontak ya, warna hitam dan warna kabel merah. Untuk merah ini nanti kita atur sebagai pengeluaran dari aki mengarah ke kontak, dan yang hitamnya ini adalah sebagai keluaran kontak mengarah ke kelistrikan yang dibutuhkan oleh flasher, CDI dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita rapikan dulu ya. Sekarang kita akan menata dari posisinya. Nah ini hanya sebagai gambarannya Lek, karena kalau lagi tidak bikin tutorial Lekmono itu nggarapnya cepet-cepet ya, karena ini sebagai tutorial, makanya Lekmono dari kemarin sengaja membuat tutorial ini pelan-pelan supaya teman-teman apabila ingin merakit kabel bodi itu sangat mudah diaplikasikan. Oke Lek, dan kemarin kita itu menggunakan kiprok Grand ini ya, punyanya Grand. Nah, kenapa Grand? Karena kita menggunakan spool dari GL Neotech. Kita tidak merubah menjadi full wave karena apa? Untuk lampu maupun dari kelistrikan pengisian ke aki itu lebih baik menggunakan hal wave. Itu kalau Lekmono pribadi loh ya. Karena apa? Kebutuhan si lampu itu lebih besar, karena untuk rata-rata CB itu menggunakan watt yang lebih besar. Oke, nanti apabila dialurkan menjadi full wave dan itu customan atau modifikasi ada yang awet, tetapi buat teman-teman pemula itu Lekmono anjurkan spool bawaan motor saja, ikuti bawaan motor. Oke, sekarang ini adalah aki ya, Lekmono sudah menyiapkan aki di sini. Lekmono akan menggambarkan sedikit bagaimana tips supaya kelistrikan yang mengarah ke aki tidak mengganggu dari pengeluaran ke kontak ataupun pengeluaran ke CDI, ke lampu dan sebagainya. Itu bagaimana caranya supaya tidak terganggu ke pengisian akinya. Oke. Nah, Lekmono kasih plus di sini ya. Nah, sekarang Lekmono deket ke kamera ini dulu. Bagaimana sih tips dari Lekmono ya? Tips dari Lekmono
supaya kelistrikan untuk pengisian ke aki itu tidak mengganggu dari pengeluaran kontake. Karena gini lek, ada beberapa motor dan cara modifikasi teman-teman itu macam-macam ya. Kabel plus ini keluar itu dikasih sekring. Nah, jadi gambarannya gini ya lek. Lek Mono akan memberikan tips buat teman-teman ya. Untuk penataan sekring sendiri itu memang sepele ya lek, memang sepele, tetapi apabila kurang pas dalam penataan itu akan mengganggu kelistrikan. Nah maksudnya bagaimana lek? Gini lek, rata-rata dari teman-teman ya banyak sekali yang dibawa ke tempat Lek Mono juga itu cara modifikasinya adalah seperti ini lek. Ini yang warna merah yang Lek Mono pegang, yang kabel kecil ini adalah kontak, jurusan kontak ya, jurusan ke kontak. Oke. Nah, yang Lek Mono maksudkan adalah supaya tidak mengganggu kelistrikan dari pengisian ya, dari kiprok ke aki ini. Ini diusahakan langsung seperti ini lek. Nah, diusahakan langsung ya. Jadi diusahakan langsung ke aki sini, jadi dia itu tidak melewati sekring, karena ada banyak sekali untuk masuk ke akinya ini diberi sekring. Apakah itu masalah? Tidak ada masalah sama sekali, tetapi apabila sekring ya, sekring itu dimasukkan, dilewatkan sekring untuk pengisian ini suatu saat akan bermasalah, karena sekring itu apabila sering terjadi gerak itu terkadang kendor itu loh lek, kadang nyambung kadang enggak, kadang nyambung kadang enggak. Nah itu akan berefek apa lek? Itu akan berefek pada pengisian yang tidak normal, karena motor itu jalannya kan nggak mesti anteng ya lek, kadang nabrak lubang seperti itu ya lek, sehingga itu membuat si sekring itu kadang nyambung kadang enggak. Nah begitu dites waktu posisi berhenti itu akan nyambung terus, tapi waktu jalan itu biasanya goyang. Nah itu membuat akimu ini berkurang kelistrikannya ya, itu bisa salah satu penyebab. Nah untuk penyebab kelistrikan sendiri sebenarnya banyak, jadi itu tips dari Lek Mono adalah dari kiprok ke aki usahakan jangan menggunakan sekring. Yang perlu dikasih sekring adalah, nah Lek Mono sudah mengupas, yang perlu dikasih sekring adalah jurusan yang mengarah ke kontak. Maksudnya ini kan bisa dikasih sekun aki, jadi seperti ini lek ya, dikasih sekun. Nah jadi seperti ini modelnya ya, ini hanya sebagai gambarannya lek. Nah modelnya seperti ini. Nah dari pengisian dari kiprok ini ke aki free, nggak ada sekringnya. Kemudian untuk keluaran kontak, nah ini kan kabel kontaknya itu baru dilewatkan sekring. Oke lek, alasannya kenapa sudah Lek Mono sebutkan di depan tadi. Oke, karena motor saat jalan itu gerunda-gerunda, itu akan menyebabkan gerak dari si sekring. Nah itu apabila berhenti biasanya dites itu normal. Oke, jadi seperti itu ya lek. Sekarang kita lanjutkan. Dari ini kan sudah jelas tadi ya lek tentang sekring tadi ya. Ini intinya nanti dikasih sekring dan inti penataannya seperti ini. Oke. Dan sekarang kita akan menginjak ke kabel massa. Ingat ya, di video kemarin itu yang hijau ini adalah kabel massa. Nah, Lek Mono memberi dua kabel ini. Yang satu untuk aki, yang satu untuk aki sini. Oke, yang satu untuk aki. Kemudian yang satunya ini nanti untuk CDI. Oke, ini yang kabel massa. Kemudian yang satunya adalah ke lampu massa belakang. Oke lek, banyak teman-teman juga yang dikasih ke bodi dan sebagainya itu bebas ya lek. Tetapi kalau Lek Mono itu dari alur mesin dari bawah sana, dari bawah itu harus terhubung semua ke massa-massa gini, massa bodi dan massa aki, massa ke massa lampu itu harus terhubung semua. Kenapa? Bisa kita gambarkan bahwa min kalau kekurangan plus kalau kekurangan min itu akan mengakibatkan semua komponen itu istilahnya itu tidak bisa maksimal, kayak setrum kelistrikan lampu rumah itu loh lek ya. Jadi kalau kurang massa itu ada efek-efeknya tersendiri. Jadi lebih baik full massa tapi tertata dengan rapi. Jadi seperti itu ya lek. Sekarang oke lek, sekarang dari kabel aki ini mengarah ke kontak sini. Dia itu mengarah ke kontak ini ya lek, yang warna merah ini mengarah ke kontak sini, kemudian keluar
keluar itu dengan warna yang hitam ini loh ya. Dia itu keluar dengan warna yang hitam karena untuk kontak itu kabelnya cuma 2 tok ya, untuk CDI DC, alur masuk dan alur keluar. Jadi seperti itu ya Lek. Jadi seperti itu ya Lek. Dan sekarang kita akan menata dari keluaran kontak. Nah, dari aki kemudian kontak, kemudian keluaran dari kelistrikan kontak. Nah, Lek Mono juga sudah menyiapkan dari kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam ini adalah kabel keluaran kontak ya, warnanya hitam. Sekarang Lek Mono akan kupas dulu. Lek Mono akan kupas dulu di bagian sini ya Lek Mono akan kupas dulu. Kita kupas di bagian sini, kita lebihkan saja nggak apa-apa ya Lek, kita lebihkan. Nah, nanti sambil perakitan atau penyelasian kita sambil merapikan satu persatu, mana yang kurang pendek tinggal motong saja. Nah, sekarang kita lebihkan biarpun itu sedikit ya, kita kasih lebihan. Nah, sekarang kita ikat di bagian sini Lek. Nah, kita ikatkan di bagian sini. Nah, kalau untuk jalur lurus sama belok itu biasanya seperti ini Lek. Nah, Lek Mono gini caranya. Nah, dimasukkan ke dalam, kemudian kita beri jarak yang di bagian sini, kemudian kita ikat. Oke, balik sini. Nah, oke, sudah selesai. Dan kemudian kita lanjutkan saja. Kenapa ini harus diberi jalur 2? Karena yang satu itu untuk kebutuhan dari holder, dan lampu-lampu mungkin yang memakai sepedo bisa ke arah ke lampu sepedo. Ini adalah keluaran dari kontak. Kemudian yang ke arah belakang, kemanakah arah kabel ini ya, untuk keluaran kontak. Untuk keluarnya kontak itu kemana saja sih Lek? Nah, itu jawabannya ke sini Lek. Untuk kabel hitam yang warna keluaran kontak itu mengarah ke flasher dan CDI. Oke, sekarang Lek Mono akan menata dulu dari flashernya. Nah, karena berhubung ya Lek, berhubung flasher ini tidak ada soketnya, jadi Lek Mono membuat kabel panjang ini ya, dan Lek Mono masukkan ke lubangnya sini. Jadi modelnya seperti ini ya, jadi dilipat 2. Supaya apa? Dia itu supaya tidak gerak. Nah, ini sama sistemnya seperti bohlam, video bohlam yang H4 yang Lek Mono videokan beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita ikatkan saja. Nah, kita ikatkan seperti ini. Nah, kemudian kita solasi. Oke, kita solasi. Oke, kita solasi seperti ini. Nah, apakah ini aman Lek? Selama dari besinya ini ataupun tidak ada kabel terkelupas menempel ke bodi, itu aman ya Lek, itu sangat aman sekali. Saya tak rapikan dulu, jadi proses pembikinnya seperti itu. Tak rapikan dulu. Kita akan melanjutkan dari keluaran kontak ini. Nah, di sini ada flasher ya. Flasher ini juga mengambil kelistrikan dari keluaran kontak. Oke. Nah, kalau buat ada kodenya ini enak ya, tapi kalau nggak ada kodenya, cara mencarinya adalah di sini Lek Mono sudah menyiapkan tes-tesan. Di sini adalah kabel min. Cara ngetesnya adalah, nah, kita tempelin satu gini Lek. Apabila dia berkedip, maka dia, nah, kita coba. Nah, nggak mau kedip ya Lek, nggak mau kedip berarti ini kebalik tandanya. Nah, sekarang kita balik saja. Oke, dan mau berkedip. Nah, bagaimana cara pemasangannya?
Apabila ini sudah mau berkedip, berarti tandanya yang sebelah sini ya, ini yang Lek mau tempelkan ke plus ini adalah keluaran kontak nantinya. Nah ini yang bagian nyala ini, yang bagian nyala ini ya, yang bagian nyala ini, yang di test pen ini adalah alur mengarah ke holder ya, yang berkedip ini mengarah ke holder. Nah ini tempatnya di mana? Untuk yang kita tempelkan plus tadi ya, kita tempelkan plus tadi ini adalah keluaran kontak. Nah kita ikatkan saja di bagian sini. Oke, nah untuk rapi atau kurang rapinya gimana itu bisa teman-teman atur sendiri ya, karena ini memang Lek Mono khususkan untuk tutorial ini ya, karena jarang-jarang Lek Mono membuat video ya. Jarang-jarang membuat video. Oke, nah sudah selesai. Sekarang ini adalah keluaran kontak yang mengarah ke placer. Nah sekarang kita tes, ini adalah arah ke holder. Nah kedip ya Lek, berarti yang ini adalah arah ke holder. Nah itu yang untuk placer. Nah sekarang cara masangnya gimana? Ini buat teman-teman itu naruhnya bebas ya, bisa di bawah tangki ataupun di mana suka-suka. Pokoknya intinya untuk kabel kedip atau enggaknya itu ya Lek ya. Ya tinggal bolak-balik di bagian kabel ini. Ini kan enggak ada soketnya, jadi Lek Mono custom seperti ini. Sekarang kita akan menata kabel yang ke arah holder. Nah, sebentar. Nah, ini Lek Mono menggunakan kabel seadanya ya, menggunakan kabel seadanya. Jadi buat teman-teman itu bisa menggunakan kabel seleranya masing-masing ya. Intinya jalurnya Lek Mono sudah memvideokan semuanya. Oke, nah sekarang di sini ada kabel hitam ya, ada kabel hitam. Nah sekarang kita sambung di bagian pengeluaran placer ini yang ke arah holder. Nah cara penyambungan seperti video yang sudah-sudah. Nah caranya diikat, kita solasi dulu, Oke, proses penyelasian sudah selesai. Sekarang kita masukkan kabel ke bawah bodi sini. Nah untuk penyelasian itu terakhir ya kalau sudah tertata semuanya. Nah jadi prosesnya seperti ini. Oke, dan sekarang kita akan menyambung ke arah holder. Nah perhatikan tangan Lek Mono, ini adalah yang mengarah ke holder. Nah di video sebelumnya Lek Mono sudah menyebutkan bahwa untuk Yamaha ya, untuk holder Yamaha Vixion lama ini itu warna kabel placernya itu berwarna ini Lek ya, dia itu berwarna coklat dengan warna coklat apa ini, coklat seret putih. Nah warnanya itu ya Lek. Sekarang kita sambung saja, kita akan memotong di bagian sini karena holder ini nanti lewatnya di bagian depan sini Lek, di bagian depan sini ya, jadi lewatnya sini Lek. Nah ini nanti akan lewat di bagian depan sini ya, supaya lebih rapi. Oke, di bagian depan sini. Oke, nah sekarang untuk warna yang coklat seret putih. Nah kita pindah saja. Nah ini adalah kabel yang warna coklat seret putih. Nah saya tak kupas ya. Oke Lek, sekarang setelah kita kupas kita akan menyambung seperti ini. Nah ini sengaja Lek Mono tidak solasi karena buat teman-teman ya, saya spesialkan buat teman-teman untuk menata kelistrikannya. Oke, untuk kabelnya ya, untuk kabelnya kita tes satu persatu. Itu kalau nggak salah warnanya apa ya Lek, kalau nggak salah itu dia itu berwarna ungu, yang satunya berwarna ungu, yang satu berwarna hijau. Nah cara ngetesnya gini Lek,
taspen ya, taspen yang dapat min tadi ya Lek. Taspen yang kita dapetin min ini, kita dapetin min aja. Nah sekarang kita mengarah ke depan lagi, nah mengarah ke sini lagi ya, kita mengarah ke kabel holder yang warna ungu dengan hijau. Nah cara ngetes pertama ini kan dari placer tadi ya Lek, yang warna hitam yang menyambung ke coklat putih. Nah cara ngetesnya gini, kita tes dulu. Oke sudah masuk ya Lek. Nah sudah berkedip. Sekarang kita geser sennya ke sini dulu, ke kiri dulu. Nah kita lihat warnanya apa, berarti yang ungu. Nah sudah nyala ya Lek untuk order arah kiri. Jadi arah kiri sini itu warnanya ungu. Nah sekarang pengetesannya kanan, kita tinggal geser ke arah kanan sini dan kita tes yang kabel warna hijau, tik. Nah sudah nyala ya Lek, sudah nyala. Ini adalah warna kabel sen. Sekarang kita matikan dan kita tandai, kita ikat saja seperti ini. Ini adalah kabel sen kanan dan kiri. Nah untuk memudahkan kita, oke, kalau Lek Mono sendiri nggak main gini, langsung tak sambung-sambung ya Lek, karena ini berhubung tutorial jadi Lek Mono atur pelan-pelan. Oke, untuk kabel sen ke arah holder dari placer sudah Lek Mono sambung semua. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan ke arah CDI nya.